Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Telah terjadi kecelakaan beruntun di kilometer 58, tepatnya di tol Jakarta Cikampek, wilayah Karawang, Jawa Barat pada Senin pagi hari ini. Saudara, kecelakaan itu melibatkan ada 3 kendaraan, 2 mobil diantaranya terbakar. Seperti visual yang Anda saksikan saat ini, ada 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan ini terbakar. Sementara 1 buah bus di depannya terlibat kecelakaan juga, Saudara. Informasi yang kami dapatkan, kecelakaan terjadi di jalur kontraflow di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek, Saudara. Kecelakaan diduga terjadi pada pagi hari tadi. Diduga karena mobil yang berada atau mobil dari arah Jakarta menuju Cikampek ini diduga oleng di jalur kontraflow dan menabrak kendaraan yang berlawanan arah. Setidaknya dalam kecelakaan ini ada 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan, 2 diantaranya terbakar hebat, Saudara. Sementara 1 bus berada di depannya. Kami masih mencoba memperbarui informasi data korban luka-luka dan juga korban meninggal dunia akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 Jakarta Cikampek pada pagi hari tadi, Saudara. Kejar waktu. Oh, travel bawa mobil gila. Ya travel juga namanya travel legal travel. Kami akan memperbaharui informasi lebih lengkapnya kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Adi Wahadi di lokasi kejadian. Adi bisa mendengar suara di studio, Adi? Siap. Ya. Adisti. Ya. Baik, Adisti. Sudah adakah update informasi terkait dengan data korban meninggal dunia dan juga korban luka-luka akibat peristiwa kecelakaan yang terjadi di kilometer 58 Jakarta Cikampek dari pihak kepolisian, Adi? Baik, barusan ada wawancara atau keterangan yang kami terima dari salah satu anggota kepolisian yang berada di lokasi dan menyebutkan bahwa untuk korban saat ini masih dalam proses pendataan dan pihak kepolisian dan petugas lainnya masih berupaya untuk mengevaluasi dan mendata berapa sebenarnya jumlah korban yang terjebak di dalam kendaraan pemudik jenis minibus tersebut. Adisti dan juga Saudara, pantauan suasana terkini di lokasi kejadian, kami lihat sejumlah petugas sudah mulai bersiap melakukan evakuasi. Mereka sudah bersiap dengan sejumlah peralatannya. Kami lihat juga ada dari Basarnas menyiapkan alat seperti tang seperti itu untuk bisa membuka pintu. Asalnya mengingat kondisi kendaraan yang tidak utuh lagi pasca terbakar dan sejumlah beberapa bagian ringsek, mereka harus berupaya keras bagaimana caranya membuka kendaraan tersebut yang terbakar untuk bisa mengeluarkan para korban dari dalam kendaraan yang saat ini terbakar. Adisti dan juga Saudara, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari salah satu anggota kepolisian dari Dirlantas Polda Jawa Barat tadi menyebutkan bahwa kronologis kejadian utama adalah diduga karena salah satu sopir minibus yang datang dari arah Jakarta ke arah Jawa ini berada di jalur kontraflow. Sopir ini diduga mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Dan saat ini proses evakuasi masih dilakukan. Petugas dari Jasa Marga, kemudian Basarnas, ada juga TNI, dibantu TNI, tim medis dan sebagainya berupaya untuk mengeluarkan para korban dari dalam kendaraan yang kami pantau kondisinya sudah tidak utuh lagi dan ringsek akibat kecelakaan tersebut. Adisti dan juga Saudara, nih kami lihat juga dari Basarnas harus memasang sejumlah alat untuk bisa membongkar atau membuka
pintu kendaraan dari kondisi yang sudah ringsek agar kemudian bisa mengeluarkan para korban dari dalam kendaraan tersebut. Kami lihat juga ada tim inafis yang siap standby di lokasi dan berusaha membantu mengevakuasi para korban yang ada di dalam kendaraan tersebut. Ya, proses penarikan atau pembongkaran dari kendaraan tersebut sudah mulai dilakukan dengan cara manual dan dibantu oleh kendaraan berat untuk bisa mengeluarkan para korban dari dalam kendaraan yang ringsek dan terbakar. Kami lihat ini adalah jenis kendaraan minibus yang awal menjadi penyebab kecelakaan atau ngantuk. Dan yang sebelahnya adalah kendaraan juga minibus berbeda jenis yang ikut juga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Kami lihat dari awal proses evakuasi sudah ada 2 jenazah yang sudah dimasukkan ke dalam ambulan dan kami masih menunggu sisa korban yang berada di dalam minibus yang saat ini dalam proses evakuasi. Oke, jadi dari pantauan Anda ada 2 kantong jenazah yang sudah dievakuasi begitu ya ke mobil ambulans ya yang ada di lokasi kejadian. Adi, ini kan ada 3 kendaraan, 2 kendaraan ini ludes terbakar, sementara 1 kendaraan adalah bus begitu. Nah, bagaimana dengan korban luka-luka yang ada di dalam bus? Apakah juga sudah berhasil dievakuasi ke rumah sakit terdekat, Adi? Adi dan juga saudara terkait korban luka yang ada di yang terlibat dalam kecelakaan ini. Kami lihat belum bisa memastikan ada berapa korban yang luka. Tapi kami lihat ada 2 sopir, jadi sopir bus dan salah satu sopir minibus. Ada yang mendokumentasi ya. Oke. Sopir bus yang saat ini sudah dievakuasi ke dalam ambulans, kondisinya sudah baik. Dan mereka tadi saya sempat komunikasi dengan kami, namun kami belum bisa mewawancari kedua sopir yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Di sini juga saudara, proses evakuasi saat ini sedang berlangsung dan upaya-upaya untuk membuka kendaraan dari kondisi yang ringsek tersebut masih terus dilakukan. Kami tidak bisa mendekat secara langsung karena menjaga dan juga ini aturan SOP dari proses evakuasi agar proses tersebut bisa berjalan dengan lancar. Namun dari jarak yang kami pantau, yakni sekitar 10 meter dari TKP dan titik saya melaporkan, beberapa petugas sudah berada di pagar pembatas untuk mengevakuasi korban yang terjepit di antara bodi kendaraan serta kondisi lainnya yang berada di dalam kendaraan tersebut. Kami lihat di sana ada Basarnas, kemudian tim identifikasi dari Satreskrim Polres Karawang, ada juga Jasa Marga, kepolisian tentunya yang sejak tadi sudah standby di lokasi untuk membantu mengevakuasi para korban. Dan kami lihat pihak Basarnas juga sudah mulai mengambil serpihan-serpihan dari kendaraan yang terlibat kecelakaan dan mulai mengumpulkan beberapa barang. Dan kami lihat kepolisian juga akan mengamankan sejumlah barang bukti dari kecelakaan ini dan melakukan upaya-upaya dokumentasi untuk kemudian akan dijadikan barang bukti penyelidikan terkait kasus kecelakaan ini. Baik, jurnalis Kompas TV Adi Wahadi informasikan dari lokasi kejadian telah terjadi kecelakaan di jalur kontraflow tepatnya di kilometer 58 Jakarta Cikampek. Pagi tadi, saudara jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di lokasi tidak bisa kemudian mendekat karena memang proses evakuasi terhadap korban yang masih berada di dalam mobil saat ini masih terus dilakukan, saudara.
Tadi pagi telah terjadi kecelakaan di jalur kontraflow kilometer 58 Jakarta Cikampek yang melibatkan ada 3 kendaraan. 2 kendaraan adalah mobil yang terlibat kecelakaan dan terbakar hebat, sementara 1 kendaraan lainnya adalah sebuah bus, saudara. Kecelakaan ini diduga akibat sebuah mobil yang melaju dari arah Jakarta menuju Cikampek di jalur kontraflow diduga oleng akibat diduga supir yang mengantuk hingga akhirnya menabrak sebuah bus yang berlawanan arah di jalur kontraflow, tepatnya di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek, saudara.